Dalam sejarah umat Islam, umat muslim sepakat bahwa tauhid adalah inti agama, mengesahkan Allah dalam segala hal. Namun perbedaan pandangan muncul dalam cara memahami dan merinci tauhid itu. Di dunia Islam kontemporer ada dua pendekatan yang sering dibandingkan, yaitu tauhid tiga serangkai, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, yang populer di kalangan ulama salafi, serta akidah sifat 20 yang umumnya dipegang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, termasuk mayoritas tradisionalis di Nusantara seperti NU. Keduanya sama-sama mengklaim berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun perbedaan kerangka konsep membuat perselisihan sering sekali muncul. Di sini teman-teman akan kita buktikan mana akidah yang benar bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini. Maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Tauhid 3 dan Sifat 20. Selain itu, kita juga lihat juga artikel berikut yang turut menjelaskan kedudukan konsep pembahagian Tauhid kepada tiga di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nak lebih tahu tentang buku-buku Melayu yang menjelaskan apa itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, kerana dia wujud dalam sunnah. Dia kata cuba baca buku ni, sesatkah pembahagian tauhid kepada tiga bahagian? Ada buku ni telah telah dikeluarkan, ditulis oleh Muhammad Yaqub Muhammad Yunus, ada dalam buku ni. Dan juga buku yang berjudul Manisnya Iman ada dibahagikan tauhid dan diberi penjelasan dari mana asal perkataan-perkataan ini semua. Juga dia kata boleh tengok juga 3 lawan 20, 3 versi 20. Maksud dia uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, dia panggil 3 lawan 20. 20 tu sifat 20 Ni pun buat orang marah juga. Jadi kita punya kod jumpa macam mana-mana 3 lawan 20. Itu kod kita, kan? Jadi kalau kita marah orang, BM. Itu kita marah tu. Kita marah anak kita, kan? Jadi macam-macam lah, bengoknya, bodohnya, bahlulnya. Kalau orang KL, bebalnya. Bebal KL Pak Amik, dia bukan bebal Penang. Bebal Penang ni hempuk kaki je. Hempuk kaki tu bebal. Bebal, bila KL kata bebal, maksud dia ajak tak dapat, kata tak mau dengar, rebus tak empuk, bakar tak rentung. Itu bebal KL. Jadi KL bila kata bebal, dia bukan maksud hempuk kaki, kan, budak-budak bebal. Bebal dia maksud dia tak dengar kata, degil, ketegak, jumuan. Bebal dia panggil. Jadi kita boleh panggil orang bebal ni dengan nama BN, bebalnya. Tauhid tiga serangkai. Tauhid ini membagi keesaan Allah ke dalam 3 kategori, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengakui Allah satu-satunya sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Dalilnya Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-62, Allah pencipta segala sesuatu. Semua orang musyrik Quraisy pun mengakui aspek ini. Tetapi itu saja tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa perantara dan tanpa syirik. Dalilnya Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, tanpa tahrif, menanyakan bagaimana, ataupun tanpa tamsil, yaitu menyerupakan dengan makhluk. Dalilnya Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat.
Adapun akidah sifat 20 teman-teman, yaitu sistem pengajaran akidah yang dirumuskan oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah untuk memudahkan pemahaman umat. Ajaran ini membagi keyakinan menjadi 3 bagian besar: wujud Allah dan sifatnya wajib. 20 sifat yang dianggap wajib dan diketahui oleh setiap muslim. Sifat mustahil bagi Allah yaitu kebalikan dari sifat wajib. Sifat jaiz bagi Allah yaitu perbuatan Allah yang mungkin terjadi ataupun tidak. Adapun 20 sifat yang sering kita ucapkan: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lilawadisi, qiyamuhu binafsihi, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Adapun ciri utama dari sifat 20 yaitu penggunaan logika dan filsafat, yaitu ilmu kalam, untuk mempertahankan akidah dari serangan pemikiran luar, semisal filsafat Yunani, Kristen ataupun Mu'tazilah. Teman-teman, tauhid 3 serangkai dikembangkan dan disistematiskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Niger, tetapi bersumber dari pemahaman para ulama. Sebelumnya sudah dipopulerkan terlebih dahulu oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Tujuan awal tauhid 3 ini teman-teman yaitu melawan syirik dan bid'ah yang marak terjadi di Jazirah Arab. Akar dari konsep tauhid 3 ini bisa ditelusuri ke para sahabat tabi'in, meskipun tidak dibagi secara formal menjadi 3 istilah dalam kitab klasik awal. Adapun sifat 20 yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam rangka membantah kelompok rasionalis ekstrim seperti Mu'tazilah. Di Nusantara diajarkan melalui kitab seperti Jauharat Tauhid dan Aqidah Al-Nasafiyah, dan menjadi standar kurikulum pesantren tradisional sejak abad ke-17 dan 18. Dalam sifat Allah, Salafi menolak penggunaan akal sebagai penentu makna sifat, lebih mengutamakan lafaz nas. Adapun Asy'ariyah memandang perlu menakwil jika pemahaman literal berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Salafi menganggap pembagian 3 tauhid membantu pemurnian ibadah dan membongkar kesyirikan. Dan Asy'ariyah melihat pembagian ini tidak ada zaman Nabi SAW secara formal, sehingga dianggap bid'ah istilah meski isinya bagiannya benar. Teman-teman, Salafi menggunakan akal hanya menguatkan dalil, bukan sumber pokok. Di sisi lain, Asy'ariyah menggunakan akal untuk menetapkan kewajiban mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat implikasi di lapangan teman-teman, tauhid 3 sering melahirkan dakwah yang kritis terhadap praktik tahlilan, ziarah kubur yang berlebihan dan tawasul dengan orang yang mati. Sedangkan sifat 20 itu cenderung mempertahankan tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam, walaupun sering dikritik sebagai pintu bid'ah. Tauhid 3 kalau dilihat memiliki kelebihan, itu seperti fokus kepada kemurnian ibadah, bahasa yang sederhana, mudah dihafal, konsisten dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sisi kekurangannya dianggap terlalu kaku oleh pihak lawan, minim penggunaan logika filosofis. Sedangkan sifat 20 kelebihannya itu sistematis dan rasional, mudah diajarkan di pesantren tradisional khususnya, cocok untuk membantah argumen filsafat. Adapun dalam segi kekurangannya, bahasanya rumit bagi orang awam. Tidak semua sifat Allah tercakup hanya dalam 20 sifat. Banyak takwil sifat yang diperdebatkan di dalamnya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan antara tauhid 3 serangkai dan sifat 20 bukan sekedar teknis istilah, tetapi menyentuh akar metode berpikir. Apakah akidah harus dijaga dengan bahasa nas apa adanya, ataukah boleh dirasionalisasi untuk melawan penyimpangan? Bagi Salafi, tauhid 3 adalah metode yang paling murni yang mengikuti generasi awal Islam. Bagi Asy'ariyah, sifat 20 adalah benteng intelektual yang menjaga iman dari penyimpangan akidah rasionalis ekstrim. Perdebatan ini teman-teman akan terus ada selama cara pandang terhadap sumber ilmu akidah itu berbeda. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian.
Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.